memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Della Delia dengan NPM 6532406160. Saya Nabiana Tania Putri dengan NPM 6532400171. Saya Tiara Putri Rahmadani dengan NPM 6532404154. Kami akan membuat video skenario tentang dasar hukum-hukum asuransi, bukan hanya bayar premi. Tonton selengkapnya di link YouTube kami. Hai teman-teman, kita sering dengar kata asuransi, tapi sebenarnya tahu nggak sih kata asuransi dalam hukum itu apa? Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, antara tertanggung dan penanggung, di mana penanggung bersedia mengganti kerugian yang dialami tertanggung dengan risiko-risiko tertentu. Jadi asuransi itu diatur jelas dalam aturan hak dan kewajiban dalam suatu negara. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi dan asas hukumnya. Jenis-jenis asuransi terbagi menjadi dua, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Asuransi jiwa yaitu melindungi dari risiko kematian, sedangkan asuransi umum contohnya seperti asuransi kendaraan, asuransi rumah, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, dan lain-lain. Setiap jenis asuransi punya aturan dan manfaat masing-masing tergantung jenis perlindungannya. Maka dari itu, terdapat beberapa asas penting. Yang pertama, asas itikat baik, yaitu kedua belah pihak wajib jujur dan terbuka. Yang kedua, ada asas kepentingan yang diasuransikan, yaitu hanya bisa mengasuransikan sesuatu yang punya nilai ekonomi. Yang ketiga, ada asas ganti rugi. Pihak asuransi hanya mengganti kerugian sesuai dengan jumlah yang diasuransikan. Yang keempat, ada asas subrogasi, yaitu hak perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian. Tanpa asas-asas ini, kontrak asuransi bisa tidak sah atau dapat menimbulkan sengketa. Oke teman-teman, sekarang aku kasih contoh kasus nyata ya. Misalnya Bu Ani membeli angsuran mobil dari PT ABC Asuransi. Setelah 5 bulan, mobilnya mengalami kecelakaan parah. Tapi ternyata klaim asuransinya ditolak karena dianggap sebagai kelalaian pribadi. Bu Ani tidak setuju dan akhirnya membawa masalah ini ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mediasi. Nah, penyelesaian sengketa asuransi bisa dilakukan dengan apa aja sih? Jadi, penyelesaian sengketa asuransi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah non-litigasi atau di luar pengadilan, seperti melalui mediasi di OJK atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa LAPS-SCK, dan yang kedua yaitu litigasi atau bisa langsung ke pengadilan. Kalau mediasi gagal bisa dibawa ke pengadilan negeri loh, karena ada hukum perasuransian, hak-hak konsumen seperti Bu Ani tetap terlindungi, dan perusahaan asuransi juga wajib bertanggung jawab sesuai kontrak. Jadi kesimpulannya hukum asuransi itu penting banget ya. Bukan cuma soal bayar premi, tapi juga perlindungan hukum bagi masyarakat. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.